Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan dari rumah kita masing-masing. Situasi dan keadaan tidak mengizinkan kita untuk beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian, kita katakan Allah sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dalam doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Karena kasih dan penyertaan kepada kami kembali beribadah kepada-Mu, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Engkau Allah yang hadir dalam setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu yang mendengarkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita percaya bila firman Allah yang akan kita dengarkan menjadi satu kekuatan bagi kita untuk menjalankan hidup kita selama kita berada di dunia ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan adalah Allah sanggup menyembuhkan, saudara. Allah sanggup menyembuhkan. Dan kita percaya Dia Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kehidupan kita. Apapun penyakit kita, Allah sanggup sembuhkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kesembuhan merupakan bagian dari pekerjaan Allah. Ya. Jadi kesembuhan ini, saudara, Allah bisa lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayat 23 dan 24. Begini bunyi firman Allah. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Ayat yang ke-24, maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun penyakit, tetapi kita bawa kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup sembuhkan.
dalam setiap kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita percaya di Allah yang sanggup sembuhkan setiap kehidupan kita. Kita akan baca Matius pasal yang ke-9 ayat 35. Begini bunyi firman Allah. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus selama dalam pelayanannya dia pergi ke desa-desa untuk apa? Untuk melenyapkan segala penyakit, menyembuhkan semua orang-orang yang sakit di dalam setiap kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita usahakan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup sembuhkan kehidupan kita. Matius pasal yang ke-12 ayat 15b berkata seperti ini, saudara. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sakit, ketika kita mengalami kesusahan, kita harus datang kepada Tuhan, karena Dialah yang menyembuhkan setiap kehidupan kita. Kelemahan kita, Dia kuatkan kita, Dia teguhkan kita, karena Dia Allah yang sanggup dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi situasi keadaan dunia yang saat ini yang sedang terjadi, saudaraku, kita tidak usah takut, kita tidak usah getar, karena Allah kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kita. Terlebih saudara, Dia mengasihi kita, memberikan kekuatan bagi kita dalam situasi-situasi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan tentang kesembuhan tetap berlaku saat ini, saudara. Mungkin orang berkata, kan dahulu waktu Dia masih melayani, memberitakan Injil, tetapi saat ini, saudara, Dia juga sanggup sembuhkan kehidupan kita. Karena firman Allah katakan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, karena Dia Allah yang sanggup sembuhkan setiap kehidupan kita, saudara. Yang terpenting bagi kita sebagai orang yang percaya, kita mau taat, mau setia kepada Tuhan, mau ikut cita-citanya dalam setiap perjalanan hidup kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Maleakhi pasal yang ketiga ayat 6 katakan, saudaraku, bahwasanya Aku Tuhan tidak pernah berubah. Kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ada jaminan, ya, dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, saudaraku, ada jaminan dalam setiap kehidupan kita. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, karena Dia Allah kita yang tak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Dia tetap Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kehidupan kita. Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-18b. Begini bunyi firman Allah, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dalam keadaan sakit, kita harus bawa hidup kita kepada Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Ya. Dan hamba-hamba Tuhan yang memiliki satu karunia kepada Tuhan, dari Tuhan Dia akan meletakkan tangannya kepada kita, maka kita akan sembuh. Karena firman Allah katakan Dia meletakkan tangannya kepada kita, maka kita akan sembuh dari penyakit apa yang sedang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9b. Demikian bunyi firman Allah, kepada yang seroh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kepada setiap orang Tuhan memberikan karunia untuk menyembuhkan.
Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya, ketika kita mengalami sakit penyakit, kita datang kepada Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, maka hamba-hamba Tuhan akan mendoakan kita supaya kita disembuhkan dari segala penyakit kita. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 katakan begini bunyi firman Allah. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, bila kita mengalami sakit penyakit, kita datang kepada hamba Tuhan supaya dia mendoakan kita, dan firman katakan mengoleskan minyak kepada kita dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, Allah pasti sanggup sembuhkan kita di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa? Karena kesembuhan merupakan kehendak Allah, saudara. Allah berkehendak selalu menyembuhkan setiap kehidupan kita. Dia sembuhkan kita dari segala penyakit apa yang sedang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya ke-26b dikatakan begini semua. Sebab aku Tuhan lah yang menyembuhkan engkau. Dia Allah yang menyembuhkan kita, Tuhan yang menyembuhkan kita. Maka untuk mengarungi hidup ini, jangan pernah kita getar, jangan pernah kita takut. Mengapa? Karena Allah beserta dengan kita dan Dia sanggup menyembuhkan kita ketika kita dalam keadaan sakit, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit. Katakan, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan dilimpahkan kepadamu, tetapi ia mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan katakan tak ada satu penyakit pun yang mencoba ditimpakan kepada kita, tapi Firman Allah katakan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Bagi kita yang percaya, tidak akan ditimpakan, karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita, yang mencintai kita, saudara. Sebab itu, mari kita makin setia kepada Tuhan dalam hidup kita. Mazmur pasalnya yang 103 ayat 3. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mengapa mesti kita takut dengan situasi apa yang terjadi di muka bumi ini, saudara? Macam-macam penyakit, tetapi mari kita percaya kepada firman Allah. Karena firman Allah, iya dan amin, saudara. Dikatakan Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tak perlu kita ragu dan bimbang. Yang terpenting dalam hidup kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kehidupan kita. Ayat yang terakhir dikatakan dalam Mazmur pasalnya 107 ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Allah, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia Allah yang selalu melepaskan kita, meluputkan kita dari situasi yang terjadi di muka bumi ini, karena Dia Allah yang selalu mengasihi kita, mencintai kita dalam setiap kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, mari kita makin sungguh-sungguh kepada Tuhan, makin setia, makin taat. Kita pergunakan waktu yang ada, saudara. Di dalam rumah tangga kita masing-masing, kita bangun sebuah doa. Ketika ada persoalan, kita berseru kepada Tuhan. Kita ada kesusahan, kita berseru kepada Tuhan, dan jadikan hidup kita sebagai rumah doa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Allah yang saya sampaikan pada hari ini, bila firman Allah ini
menjadi satu kekuatan bagi kita, mengingatkan kita, meneguhkan kita supaya kita makin sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa kepada buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang meneguhkan mereka, menguatkan mereka, dan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke.
pulau kecil dan besar Kau memberkati, kota-kota besar dan kota-kota kecil Kau memberkati, dan Kau menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Jadikan umat-Mu yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan jika sebentar kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing, serta kami tuntun kami, sampaikan kami ke tempat kami dengan tanpa kekurangan satu apapun juga. Dan sebelum kami pulang, kami memohon berkat daripada Engkau. Mari kita katakan kita percaya bahwa Allah selalu menyertai setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak Yesus Kristus menyertai kita dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Biarlah berkat Allah selalu menyertai setiap kehidupan kita sepanjang jalan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.